Bapak Ibu, stop dulu. Pernah nggak baru tidur 1 jam lalu biar terbangun karena kebelet pipis? Terus balik tidur lagi malah makin susah. Jika itu sering terjadi, awas, itu tanda tubuh sedang kirim sinyal penting yang sering disepelekan lansia. Dan hari ini saya bongkar satu minuman sederhana yang mampu membantu Bapak Ibu tidak bangun tengah malam untuk buang air kecil. Bukan jamu aneh, bukan obat mahal, bukan mitos. Ini murni dari mekanisme tubuh, dan jika Bapak Ibu minum dengan cara yang benar, efeknya bisa terasa dari malam pertama. Banyak orang tua mengira sering terbangun malam hari adalah hal wajar karena usia. Padahal, kalau terjadi berulang kali, hampir setiap malam, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengirimkan sinyal penting. Sayangnya, sinyal ini sering diabaikan, dianggap biasa, atau hanya disiasati dengan tidur siang lebih lama, padahal akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami satu kebiasaan sederhana yang sering tidak disadari, tetapi sangat berpengaruh pada kualitas tidur malam. Bahkan, hanya dengan memperhatikan apa yang diminum dan kapan diminumnya, banyak lansia yang akhirnya bisa tidur lebih nyenyak tanpa sering terbangun lagi di tengah malam. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal, kandung kemih, dan hormon pengatur tidur memang mengalami perubahan. Kandung kemih menjadi lebih sensitif, sehingga sedikit saja penuh, tubuh langsung memberi sinyal untuk bangun. Di sisi lain, hormon antidiuretik yang seharusnya menahan produksi urin di malam hari juga menurun pada sebagian lansia. Masalahnya bukan hanya pada organ tubuh, tetapi juga pada pola minum yang keliru. Banyak lansia minum dalam jumlah besar di waktu yang salah, atau memilih jenis minuman yang justru merangsang kandung kemih. Akibatnya, tubuh dipaksa bekerja keras di malam hari, padahal seharusnya sedang fokus beristirahat dan memulihkan diri. Jika kebiasaan ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya kurang tidur. Dalam jangka panjang, kurang tidur dapat menyebabkan tekanan darah tidak stabil, gula darah lebih sulit terkontrol, emosi menjadi mudah lelah, dan risiko jatuh saat ke kamar mandi di malam hari juga meningkat. Karena itu, memperbaiki pola minum adalah langkah kecil dengan manfaat besar. Minuman yang saya maksud bukan obat mahal, bukan jamu aneh, dan bukan pula ramuan berbahaya. Ini adalah minuman sederhana yang mudah ditemukan, tetapi sering dikonsumsi dengan cara yang salah. Kuncinya bukan hanya pada jenis minumannya, tetapi juga pada waktu dan takaran yang tepat. Jika diminum dengan benar, minuman ini dapat membantu tubuh lebih rileks, menjaga keseimbangan cairan, dan tidak membebani kandung kemih saat malam hari. Banyak lansia yang setelah mengatur kebiasaan ini, mulai merasakan tidur lebih panjang, lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan badan yang terasa lebih segar. Namun perlu diingat, setiap tubuh berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Karena itu, penting untuk memperhatikan reaksi tubuh masing-masing, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau gangguan ginjal. Minuman 1. Air hangat. Air hangat adalah minuman paling sederhana, tetapi sering diremehkan manfaatnya. Saat diminum dengan suhu hangat, air membantu tubuh lebih rileks dan melancarkan peredaran darah. Bagi lansia, air hangat juga membantu sistem pencernaan bekerja lebih tenang sehingga tubuh lebih siap untuk beristirahat di malam hari. Berbeda dengan air dingin yang dapat merangsang kerja ginjal lebih cepat, air hangat cenderung lebih ramah bagi tubuh. Jika diminum dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan, air hangat dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tanpa membuat kandung kemih cepat penuh di tengah malam. Waktu terbaik minum air hangat adalah sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur, bukan tepat sebelum naik ke kasur. Dengan cara ini, tubuh masih punya waktu untuk memproses cairan tersebut, sehingga risiko sering terbangun untuk buang air kecil bisa berkurang. Minuman 2. Susu hangat rendah gula. Susu hangat sudah lama dikenal membantu tidur lebih nyenyak, terutama karena kandungan triptofan yang berperan dalam pembentukan hormon melatonin. Pada lansia, susu hangat juga dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman dan tenang sebelum tidur. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jenis susunya. Pilih susu rendah gula dan rendah lemak agar tidak membebani pencernaan dan tidak memicu lonjakan gula darah di malam hari. Susu yang terlalu manis justru bisa membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Susu hangat sebaiknya diminum dalam porsi kecil, sekitar 1 gelas saja. Jika diminum berlebihan,
Cairan yang masuk justru dapat membuat kandung kemih penuh di malam hari. Kuncinya adalah cukup, bukan banyak. Minuman 3 air rebusan jahe hangat. Jahe dikenal memiliki efek menghangatkan tubuh dan membantu merilekskan otot. Bagi lansia yang sering merasa perut tidak nyaman atau kembung di malam hari, air rebusan jahe hangat dapat membantu mengurangi rasa tidak enak tersebut. Selain itu, jahe juga dapat membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan efek menenangkan. Jika tubuh terasa lebih nyaman, kualitas tidur pun cenderung menjadi lebih baik, sehingga tidak mudah terbangun di tengah malam. Perlu diingat, jahe sebaiknya digunakan dalam jumlah kecil. Cukup 1 atau 2 irisan jahe direbus dengan air, tanpa tambahan gula berlebihan. Bagi lansia dengan masalah lambung, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsinya. Minuman 4 air rebusan daun pandan. Daun pandan tidak hanya digunakan sebagai pewangi makanan, tetapi juga dikenal memiliki aroma yang menenangkan. Air rebusan daun pandan hangat sering dimanfaatkan untuk membantu tubuh lebih rileks menjelang tidur. Aroma pandan yang lembut dapat memberikan efek relaksasi ringan, membantu menurunkan ketegangan setelah seharian beraktivitas. Bagi sebagian lansia, efek tenang ini cukup membantu untuk mempermudah proses tidur. Minuman ini sebaiknya dikonsumsi tanpa gula atau hanya sedikit saja. Seperti minuman lainnya, perhatikan porsinya agar tidak berlebihan, sehingga tidak mengganggu kenyamanan tidur di malam hari. Minuman 5 air rebusan kayu manis. Kayu manis dikenal memiliki aroma yang hangat dan menenangkan. Dalam jumlah kecil, air rebusan kayu manis dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman dan rileks menjelang tidur. Selain itu, kayu manis juga sering dikaitkan dengan membantu menjaga kestabilan gula darah. Hal ini penting bagi lansia, karena gula darah yang naik turun di malam hari dapat mengganggu kualitas tidur. Namun, kayu manis tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Cukup 1 batang kecil direbus, dan tidak dianjurkan diminum setiap hari tanpa jeda. Bagi lansia dengan penyakit tertentu, sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Minuman 6 air hangat dengan madu sedikit. Madu dalam jumlah kecil dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman sebelum tidur. Dicampur dengan air hangat, madu dapat memberikan rasa tenang dan membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Bagi lansia, madu juga dapat membantu mencegah rasa lapar ringan di malam hari yang kadang mengganggu tidur. Namun, jumlahnya harus sangat diperhatikan agar tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Cukup 1 sendok kecil madu dalam segelas air hangat. Jangan diminum terlalu dekat dengan waktu tidur, dan pastikan tidak berlebihan agar manfaatnya tetap optimal. Minuman 7 air rebusan KAMOMIL. Teh kamomil dikenal luas sebagai minuman yang membantu relaksasi dan tidur. Kandungan alaminya dapat membantu menenangkan sistem saraf, sehingga tubuh lebih siap untuk beristirahat. Bagi lansia yang sering sulit tidur atau mudah terbangun, kamomil dapat menjadi pilihan minuman malam hari yang lembut dan tidak merangsang kandung kemih seperti teh berkafein. Pastikan kamomil yang digunakan adalah murni tanpa tambahan kafein atau pemanis berlebihan. Minum 1 cangkir kecil sudah cukup untuk membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Kesalahan yang sering dilakukan lansia. Kesalahan paling umum adalah minum terlalu banyak menjelang tidur, dengan alasan takut dehidrasi. Padahal, cairan yang berlebihan di malam hari justru akan diproses oleh tubuh saat tidur, sehingga kandung kemih cepat penuh dan memicu keinginan buang air kecil. Kesalahan berikutnya adalah memilih minuman yang bersifat diuretik atau merangsang, seperti teh, kopi, atau minuman tertentu yang dianggap sehat, tetapi ternyata membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Ini sering tidak disadari karena efeknya baru terasa beberapa jam kemudian. Ada juga lansia yang menahan minum sama sekali di sore dan malam hari, yang justru bisa menyebabkan dehidrasi ringan, mulut kering, dan kualitas tidur menurun. Jadi, yang dibutuhkan bukan menghindari minum, melainkan mengatur pola dan waktunya dengan bijak. Penutup, Bapak dan Ibu, tidur nyenyak bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan dasar agar tubuh tetap sehat di usia lanjut. Dengan tidur yang berkualitas, daya tahan tubuh lebih baik, suasana hati lebih stabil, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Mulailah dari hal sederhana, perhatikan apa yang diminum, kapan diminum, dan bagaimana dampaknya pada tubuh Anda sendiri. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua, keluarga, atau teman yang sering terbangun tengah malam.
Semoga informasi ini membantu lebih banyak lansia menikmati tidur yang lebih nyenyak dan hidup yang lebih berkualitas.